Legenda yang turun-temurun di dunia seni bela diri mengatakan bahwa roh seorang master yang telah memahami kebenaran dunia dan berada di ambang mencapai puncak akan mencari seseorang untuk mewarisi tugas agung yang belum terselesaikan dan membimbingnya menuju puncak. Terdengar seorang pria berkata kepada sekelompok orang yang sedang menatapnya, bahwa dulu dia mengira itu hanyalah dongeng konyol, tapi sekarang dia mempercayainya. Orang itu tersenyum, dan dia adalah kepala sekte naga api selanjutnya, Baek Jayun. Dia kemudian menebas orang pertama dan berjalan perlahan ke depan. Di sana, terlihat salah satu pendekar yang dijuluki pedang hantu, dan Myeong, lumpuh karena ketakutan. Dia hendak meminta tolong, tapi langsung dihabisi oleh Baek Jayun dengan sekali tebasan pedang. Ia memotong pedang dan kepala pria itu sekaligus, lalu menjelaskan bahwa dirinya mempercayai kisah dari legenda kuno itu karena roh tersebut benar-benar telah memilihnya. Ia kemudian menyiapkan pedangnya ketika aura merah mulai menyelimutinya dan ia berkata bahwa dirinya akan berdiri di puncak dunia ini saat ia meninggalkan sisa-sisa perang. Setidaknya, seharusnya begitu. Namun, beberapa waktu kemudian terlihat tangannya telah berkeriput dan dia bertanya-tanya mengapa roh itu berhenti membimbingnya. Di sana, seorang pria memanggilnya dan dia sekarang adalah kepala sekte naga api sekaligus pemimpin sekte iblis darah. Pria itu terus memanggilnya, mengatakan bahwa mereka akhirnya berhasil, memintanya untuk melihat ini, sambil memegang ramuan dan seorang anak laki-laki berlutut di tanah. Dia berkata bahwa ini adalah penyintas pertama dari eksperimen tubuh abadi. Anak yang berlutut itu kemudian dengan marah berkata, bahwa Baek Jayun telah menghancurkan keluarganya dan dirinya tidak akan pernah memaafkannya. Mendengar hal tersebut, pria tadi segera menyuruhnya diam, sambil menarik tali yang terikat di lehernya. Wajah anak itu juga cacat, terlihat cukup buruk. Pria itu membentaknya, bertanya siapa yang memberinya hak untuk bicara, dan menyebutnya orang rendahan. Ia kemudian bertanya pada Baek Jayun apakah dia melihat bahwa dia berbeda dengan subjek lain, karena yang satu ini bahkan bisa berbicara. Dia juga berkata bahwa anak ini bahkan bisa bertahan berminggu-minggu tanpa setetes air ataupun makanan. Namun Baek Jayun berkata bahwa itu cukup. Dia kemudian bangkit dan mengatakan bahwa dirinya telah bertahan bertahun-tahun demi menantikan hasilnya. Dengan aura menyeramkan ia berkata, bahwa yang diciptakan oleh mereka hanyalah monster yang buruk rupa, dan orang bodoh seperti mereka tidak akan pernah mencapai puncak sejati. Dia mulai berjalan perlahan ke arah pria itu, sementara pria itu mulai memohon lebih banyak waktu, mengatakan bahwa dirinya akan memastikan untuk menyelesaikan tubuh abadi. Baek Jayun mulai batuk, lalu tangan pria itu menegang saat dia mulai membuka ramuan di depannya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi karena tubuhnya bergerak sendiri dan mulai meminumnya. Dia menjatuhkan ramuan itu ke lantai hingga pecah, dan terlihat tubuhnya perlahan mulai bermutasi, lalu dia memohon pada Baek Jayun untuk mengampuninya. Sementara pria itu terus berteriak, terlihat anak laki-laki itu menunduk ke pecahan kaca yang pecah tadi. Di sisi lain, Baek Jayun mulai bersandar ke dinding sambil batuk darah. Dia melihat ke tangannya dan bertanya pada roh itu mengapa tidak menjawabnya lagi. Dia lalu menatap ke bulan dan berkata bahwa dirinya tahu roh itu masih ada di dalam dirinya dan memohon agar mengungkap rahasia keabadian, karena dirinya membutuhkan teknik tubuh abadi. Tiba-tiba, roh itu menyebutnya bodoh dan berkata bahwa teknik tubuh abadi itu sebenarnya sudah lengkap. Saat Baek Jayun merasakan tatapan di belakangnya, ternyata anak itu melompat untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Baek Jayun berhasil menahannya tepat waktu dengan auranya, berkata bahwa itu tidak mungkin, bertanya apakah roh itu telah memilih anak ini sebagai wadahnya. Anak itu terus berkata bahwa dia akan mengutuk Baek Jayun, bahkan sampai ke neraka. Baek Jayun menatap anak itu dengan tajam dan berkata bahwa meskipun dia telah menyelesaikan semua yang diinginkannya, termasuk tugas agung itu, mengapa dia tetap berniat mengkhianatinya. Roh itu pun bertanya apa maksudnya, mengatakan jika tugas agung telah selesai, lalu berkata bahwa dia bahkan belum melihat kebenaran dunia, menyebutnya menyedihkan, dan mengatakan bahwa dia akan membiarkannya melihatnya. Baek Jayun kemudian melihat sesuatu yang tak dapat benar-benar dipahami di dunia ini, menembus dimensi, sesuatu yang menyerupai dewa. Baek Jayun jatuh ke lantai sambil berteriak, bertanya apakah ini benar-benar kebenaran dunia, dan apakah kekuatannya hanya sebatas itu setelah menyaksikan jurang perbedaan kekuatan mereka. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, terlihat darah muncrat di udara, sementara anak laki-laki itu menusuk lehernya berkali-kali tanpa henti. Roh itu kemudian bertanya padanya, apakah dia membenci dunia karena telah menghancurkan keluarganya. Kemudian,
Kabut merah mulai keluar dari kepala anak itu, dan roh tersebut berkata bahwa dia akan mengurus sisanya. Sementara itu di bawah, semua prajurit yang berjaga melihat ke atas dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka melihat aura dan mayat tuannya tergeletak di lantai dengan awan merah besar, serta kabut yang keluar dari kepala anak itu. Mereka pun segera mengangkat senjata dan berkata bahwa mereka harus segera menghabisi penyusup, lalu berlari menyerangnya. Roh itu berkata pada anak itu bahwa sebagai imbalan atas bantuannya, dia harus menghancurkan setiap benteng di dunia ini dan meraih kekuatan mereka. Anak itu lalu berbalik ke arah mereka dan mulai tersenyum, sementara roh itu mengatakan bahwa tidak boleh ada satupun yang berada di atasnya. Beberapa saat kemudian, terlihat para prajurit mati tergeletak di tanah dan wajah anak itu telah sedikit pulih. Roh itu berkata bahwa akan ada hari di mana mereka akan naik ke puncak. Anak tersebut berjalan meninggalkan pembantaian itu dengan aura merah gelap yang menyeramkan, sementara pedang masih menancap di tubuhnya. Adegan kemudian berpindah ke seorang kakek yang memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi sebentar, dan putranya memintanya berhati-hati. Kakek itu mulai berjalan melewati hutan, bahkan mendaki pegunungan di bawah sinar bulan. Akhirnya, dia sampai di sebuah benteng terpencil yang jauh dari semua orang. Dia membuka pintu dan mulai berjalan ke depan. Di dalam, terlihat orang-orang lain sudah menunggunya, dan dia mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu. Mendengar hal itu, seorang pria dengan julukan Raja Tinju, Yukai, berkata bahwa memang benar begitu. Lalu ada permaisuri utara, Jin Sol, yang terkejut bahwa mereka memanggil kakek itu. Ada juga seorang biksu dari kuil Shaolin bernama Abot Hyeon yang tidak berkata apa-apa. Terakhir, adalah pemimpin sekte naga api saat ini, Baek Muryeong, yang mengatakan bahwa dia memberi hormat pada Kaisar Pedang dan berharap semuanya baik-baik saja dengannya. Dia adalah keturunan Baek Jayun. Kemudian, kakek itu berkata bahwa dia bosan dengan obrolan tidak berguna ini, bertanya apakah mereka mengira ia tidak akan menyadari mata-mata yang mengikutinya sejak dirinya meninggalkan dunia persilatan. Sembari melepaskan tudungnya, ia meminta mereka untuk cepat menjelaskan mengapa mereka harus memanggil kakek tua ini. Muryeong kemudian dengan wajah serius berkata, "Baiklah, kalau begitu, kita akan melewati formalitas dan fokus pada masalah utama." Dia mengatakan bahwa Wudang, Zhongnan, Huashan, dan banyak sekte terkenal lainnya telah dimusnahkan oleh satu orang master, dan mereka tidak tahu apapun tentang motif atau identitasnya, kecuali bahwa dia menghadapi mereka semua sendirian. Mereka yang pernah menghadapinya menggambarkannya sebagai iblis yang terobsesi pada pertarungan dan menyebutnya iblis gila. Kita mendapat pandangan yang lebih luas tentang tempat mereka berada, yang ternyata adalah lokasi di mana dia berubah menjadi abadi di awal tadi. Lalu terdengar langkah kaki mendekat, dan ternyata itu adalah anak laki-laki dari sebelumnya yang kini telah tumbuh pesat. Muryeong kemudian melanjutkan, mengatakan bahwa hari ini mereka akan mengakhiri iblis gila sekali untuk selamanya. Tiba-tiba pintu ditendang, terbuka lebar, dan anak itu berkata bahwa setelah mengikuti energi yang kuat ini, dirinya telah tiba di tempat yang familiar. Melihat 5 pemimpin besar sudah berkumpul di sana, sepertinya semuanya memang menunggu momen ini. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mungkin dia memang orangnya. Melihat itu, kakek tadi berpikir bahwa julukan iblis gila tidaklah berlebihan, karena rasanya seperti dia sedang berhadapan dengan dewa kematian. Kakek itu pun berkata, kalau begitu, lalu mulai mencabut pedangnya sambil memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Mengatakan bahwa hanya dia saja sudah cukup sebagai alasan bagi kakek tua ini untuk kembali menghunus pedangnya. Anak itu terlihat terkejut, namun saat dia lengah, kakek itu langsung melesat maju menggunakan jurus bernama Pedang Anugerah Langit, menutup jarak seketika dan menebas ke arah kepala anak itu. Dia langsung melanjutkannya dengan teknik bernama Tebasan Pertama Pedang Langit, yang kekuatannya jauh lebih dahsyat, benar-benar menghancurkan tubuh anak itu hingga anggota tubuhnya terpental di udara. Kakek itu lalu segera menyarungkan pedangnya sambil menghela napas, dan semua orang hanya terdiam menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Melihat itu, Yukai berkata pada kakek tersebut untuk santai saja, mengatakan bahwa terlalu membosankan kalau berakhir seperti ini, dan bahwa dia sudah memperingatkan mereka semua sebelumnya bahwa semua omongan tentang iblis gila itu omong kosong. Tapi dia melihat ekspresi mereka semua berbeda, lalu bertanya-tanya ada apa dengan reaksi mereka itu. Kemudian, terdengar anak itu berkata bahwa ini jauh melampaui ekspektasinya sambil menahan tawa. Yukai langsung terkejut, bertanya-tanya apa yang dia lihat, karena tubuh anak itu mulai beregenerasi, menyatu kembali.
Dia mulai berkeringat gugup, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Muryong pun berkata bahwa tidak mungkin, lalu bertanya-tanya apakah itu adalah seni bela diri legendaris yang dikatakan bisa memberikan keabadian, yaitu teknik tubuh abadi, sesuatu yang dulu dicari keluarganya. Setelah tubuh anak itu sepenuhnya pulih, dia berkata bahwa itu cukup mengesankan dan sekarang gilirannya untuk bersenang-senang. Yukai tiba-tiba berteriak, bertanya pada kakek itu apa yang sedang dia lakukan, mengatakan bahwa dia harus menjauh darinya, karena kakek itu tidak bergerak. Akan tetapi, anak itu berkata bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan si kakek itu, karena ternyata kakek itu sedang batuk darah parah. Anak itu kemudian lanjut berkata, bahwa dirinya sudah bersenang-senang dengannya. Terlihat seluruh bagian depan tubuh kakek itu sudah terbuka, itulah mengapa dia berlutut. Lalu dia jatuh ke dalam genangan darahnya sendiri, sementara anak itu mulai berjalan maju, bertanya siapa berikutnya. Melihat itu, Jin Sol berkata pada Muryong untuk tetap tenang, mengatakan bahwa sebagai kepala sekte naga api, pastinya dia tahu sesuatu tentang ini. Muryong pun berkata bahwa dirinya tidak terlalu yakin, tapi ia memang pernah melihatnya di kitab kuno. Yukai terlihat seperti situasinya belum sepenuhnya dia cerna, karena dia hanya menatap mayat kakek itu, mulai merasakan emosi campuran antara kemarahan dan ketakutan. Muryong pun menyadari bahwa Yukai mulai kehilangan kesabaran, namun sudah terlambat, karena Yukai sudah menghancurkan lantai di bawahnya dan melesat maju. Muryong mencoba menyuruhnya menunggu, tapi Yukai sudah langsung menyerang tepat di wajah iblis gila itu, mengatakan bahwa dirinya akan membalaskan dendam kakek itu. Anak itu pun menyadari bahwa ini pasti Raja Tinju, dan ia menerima serangan bernama Tinju Ledakan Badai, langsung di wajahnya. Saat kulitnya mulai terkelupas, ia berkata bahwa dirinya tidak menyangka yang menyandang gelar itu akan sekuat ini. Di luar kuil sekte naga api, terlihat ledakan besar diikuti pancaran cahaya yang memecah penghalang suara berkali-kali. Muryong kemudian berkata bahwa seni bela diri Raja Tinju memang luar biasa, tapi tidak mungkin itu cukup untuk mengalahkannya. Di sisi lain, terlihat bahwa anak itu sudah beregenerasi kembali, dan Yukai bertanya-tanya bagaimana dia masih bisa hidup setelah terkena serangan langsung. Ternyata anak itu menahan tinjunya, dan dia semakin kuat setiap menitnya. Anak itu kemudian berkata bahwa dia mengakui seni bela diri itu luar biasa, lalu menepuk dadanya dan berkata bahwa dia akan menerimanya dengan baik. Yukai segera menyadari apa yang akan terjadi, tapi sudah terlambat karena dia terkena serangan tinju ledakan badai miliknya sendiri. Namun ia masih hidup, dan berkata jika ini tidak mungkin. Ternyata, Abbot Hyeon sudah berdiri di depannya, menggunakan lengannya untuk menahan serangan itu sambil meneteskan air mata darah. Anak itu lalu memanggilnya, mengatakan bahwa ini belum giliranmu. Dengan marah, Abbot Hyeon berkata padanya untuk berhenti bertindak sombong dan menyebutnya bodoh. Anak itu hanya tertawa, berkata bahwa untuk seseorang yang bicara begitu, sepertinya dia sendiri yang bodoh, karena bahkan berdiri pun nyaris tak sanggup. Yukai meminta maaf padanya, tapi Abbot Hyeon berkata untuk tidak mengatakan hal seperti itu, karena kalau dia tidak maju, maka dirinya sendiri yang akan melakukannya. Ia kemudian mengajak Yukai untuk menghadapi monster itu terlebih dahulu sebelum mengkhawatirkan hal sepele. Di sisi lain, anak itu mulai berpikir bahwa jika tubuhnya bisa menahan seni bela diri Raja Tinju, maka tubuhnya pasti tak bisa dihancurkan. Dia lalu melompat maju, ingin mendapatkan seni bela diri itu. Akan tetapi, Jin Sol tiba-tiba berkata padanya untuk berhenti bermain-main, lalu mengisi pedangnya dengan es dan menusuk punggung anak itu, membekukannya, hanya beberapa jengkal dari wajah Abbot Hyeon. Anak itu kemudian mengatakan bahwa ini pasti seni bela diri Istana Es Laut Utara yang selama ini hanya dirinya dengar. Namun, Jin Sol menyuruhnya untuk diam. Anak itu mulai tertawa, mengatakan bahwa ini memang dingin luar biasa, bahkan membekukan tulangnya, dan bahwa 5 master dunia ini memang layak dengan reputasinya. Muryong pun mulai melangkah maju, berkata bahwa dirinya senang anak itu menyukainya, dan ia akan memperlihatkan seni bela diri kepala sekte naga api. Seketika itu, angin mulai berputar di sekitarnya. Dia langsung mengayun ke depan, menebas tubuh anak itu, namun anak tersebut melihat ke bawah dengan bingung, bertanya apakah itu saja, karena serangan itu terasa tidak berdampak. Muryong pun tiba-tiba mengatakan, bahwa dia akan selamanya terjebak dalam kegelapan. Sebelum bocah itu menyadari apa yang sedang terjadi, banyak jimat mulai membungkus tubuhnya dan kini dia mengerti bahwa tubuhnya sedang disegel. Dia mulai berteriak, bertanya apa yang sedang terjadi dan apa yang telah dilakukan padanya.
Sementara jimat-jimat itu sepenuhnya membungkus tubuhnya erat-erat layaknya mumi. Bocah itu berkata bahwa seluruh tubuhnya mulai kehilangan kekuatan, dan dengan sisa tenaganya dia berteriak kencang. Mata Jin Sol yang penuh rasa takut, seketika berubah menjadi lega saat terlihat bahwa bocah itu telah sepenuhnya dimumifikasi. Abbot Hyeon kebingungan dan mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar atau melihat seni bela diri seperti itu, lalu bertanya apa yang telah dia lakukan. Muryong pun mengatakan bahwa itu adalah pedang gerhana, harta yang diwariskan kepada para pemimpin sekte naga api. Dan mereka yang tertebas pedang itu dikatakan akan menghabiskan kekekalan dalam kegelapan. Namun, tidak ada catatan penggunaannya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu berapa lama itu akan berlangsung, dan mereka harus selalu bersiap. Lalu beralih pada bocah itu yang berada di balik dinding kaca, setelah 3000 tahun berlalu, dan kini dia menjadi sebuah paket yang sedang diangkut ke sebuah kapal luar angkasa. Dia berada di tempat bernama Endurance, dan sekarang adalah tahun 2600 di planet ESP, tepatnya zona 3. Seorang pria dari tim promosi bumi bernama Mark memperkenalkan dirinya, sambil memberitahu semua orang untuk berhati-hati dengan barang-barang itu, karena sebenarnya mereka rapuh. Salah satu pria bertanya apakah Mark satu-satunya dari tim terdepan. Mark pun menjawab tidak, karena sebenarnya ada satu orang lagi. Ia lalu berbalik menunjuknya sambil berkata bahwa dia juga bersamanya. Mark kemudian berpikir, bertanya-tanya kemana perempuan itu pergi, terlebih lagi tanpa mengatakan apa-apa. Wanita itu lalu terlihat berjalan menuju sebuah pintu. Sesampainya di sana, ia mulai melepas kacamatanya sambil berkata bahwa akhirnya dirinya sampai di planet sialan ini. Ia adalah ketua tim promosi bumi, Lina. Mark kemudian mulai memanggil namanya berulang kali sambil melambaikan tangan. Lina pun bertanya apakah dia di sini untuk bersenang-senang dan kenapa begitu bersemangat. Mark menjawab bahwa sampai tim utama tiba, mereka tidak punya banyak pekerjaan dan ini pada dasarnya adalah liburan. Lina menghela napas, mengatakan dia cukup berani. Mark kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Lina akan secara sukarela bergabung dengan tim YSP. Mendengar itu Lina bertanya apa maksudnya. Dan Mark menjelaskan bahwa jika seseorang seperti dia, yang biasanya merinding hanya memikirkan alien, tiba-tiba mau datang ke tempat di mana semua alien di alam semesta berkumpul, wajar saja jika orang penasaran. Saat mereka berjalan melewati kerumunan alien, Mark mengatakan ada spesies di sini yang bahkan tidak bisa ditemukan di bumi. Namun Lina menyuruhnya berhenti bercanda, mengatakan bahwa ini masih berbahaya. Mark pun menjawab bahwa sekarang semuanya sudah berbeda, dan selama turnamen, semua orang berada di posisi yang setara. Lina kemudian menatap ke arah beberapa alien sambil bertanya-tanya apakah mereka berpikir sama, dan berkata bahwa Mark seharusnya juga berpikir begitu. Lalu ia mulai berpikir tentang betapa lengahnya mereka. Saat Lina berbalik, ia melihat Mark sudah membawa banyak barang dari pedagang di sana. Lina langsung berbalik dengan wajah kecewa, menyuruhnya tetap berada di aula pameran saja, membiarkan Mark bertanya kenapa. Lina pun dengan wajah sedikit kesal balik bertanya, apakah Mark benar-benar mau berada di sekitar alien-alien menyeramkan itu. Mendengar itu, Mark segera mengatakan bahwa komentar seperti itu bisa berbahaya, meskipun mereka berada di posisi setara. Lina pun menjawab bahwa justru berbahaya karena mereka tidak setara, lalu menghela napas lagi dan bertanya apa yang seorang pemula seperti Mark tahu. Mark kemudian dengan nada keras mengatakan bahwa ini bukan soal alien, karena kalau Lina memanggil seseorang menjijikan, siapapun itu pasti akan marah. Namun Lina memotong ucapannya, mengatakan bahwa mereka akhirnya tiba. Dengan senyum di wajahnya, ia mengatakan bahwa inilah tempat di mana mereka benar-benar sejajar dengan para alien itu. Ternyata, itu adalah arena turnamen YSP, area yang sangat besar dan megah. Seorang pria mulai berteriak, menyambut semua orang dari seluruh alam semesta, mengatakan, inilah festival kosmik terbesar yang diadakan setiap 100 tahun sekali, tempat peluang di mana tingkat setiap peradaban bisa langsung meningkat. Dia menyambut semua orang di turnamen pertarungan YSP, membuat semua yang hadir di sana langsung bersorak. Kemudian, Mark bertanya pada Lina apakah dia sebenarnya datang ke sini untuk menonton turnamen, tapi menutupinya dengan alasan hanya untuk berkunjung. Lina pun mengatakan bahwa dirinya datang untuk mencari kelemahan musuh, dan Mark hanya heran apa yang sedang dia omongkan. Setelah itu, pembawa acara memperkenalkan dua peserta, salah satunya berasal dari peradaban Ephir, bernama Agni, yang berada di peringkat 972 dalam peringkat peradaban.
Lawannya adalah seorang pria bernama Panon dari peradaban Piglo, yang berada di peringkat 9630. Sang pembawa acara berteriak memanaskan penonton, mengatakan bahwa mereka sekarang akan memulai babak penyisihan untuk grup 6. Kembali ke aula promosi distrik Z, di mana semua pameran dipajang. Di sana, terlihat seorang bos yang menyuruh bawahannya untuk membereskan semuanya dengan cepat. Saat dia berjalan melewati iblis gila, dia mendengar suara aneh dan menjadi bingung. Dia lalu melihat sekeliling, dan bosnya bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia bertanya pada bosnya apakah dia tidak mendengar suara itu. Namun, bosnya malah mengatakan bahwa satu-satunya yang dia dengar adalah kebodohannya. Saat pria itu duduk sambil bertanya-tanya apakah dia salah dengar, terlihat iblis gila itu benar-benar membuka matanya, mengamati ruangan di sana. Dijelaskan